Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita tahu bersama bahwa ada dua peran utama dalam peristiwa kelahiran daripada Yesus. Ada tokoh Maria dan ada tokoh Yusuf. Kedua tokoh ini didatangi oleh kedua malaikat, didatangi oleh malaikat masing-masing. Maria didatangi langsung bertemu fisik dengan malaikat, sementara Yusuf bertemu dengan malaikat dalam keadaan mimpi. Keduanya didatangi oleh malaikat untuk menyampaikan tentang penggenapan daripada nubuat para nabi, khususnya Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Sehingga keduanya bisa dapat mengetahui apa maksud daripada kedua malaikat tersebut. Mungkin selama ini kita berpikir, Maria ini enak karena dia menjadi perempuan yang terpilih. Yusuf ini bahagia karena dia menjadi bapa daripada Tuhan Yesus. Mungkin begitu ya, pemahaman-pemahaman kita selama ini. Tapi yang saya mau katakan di malam Natal ini, kehadiran daripada dua malaikat kepada Maria dan kepada Yusuf dengan maksud membawa satu berita yang sama tentang kelahiran Yesus. Bagi Maria itu punya resiko yang besar. Dan bagi Yusuf juga punya resiko yang besar. Terlalu besar resikonya. Saya mulai berbicara tentang resiko apa yang akan dialami oleh Maria kalau dia terima dan kalau dia sepakat atau dia deal bahwa kandungannya akan dipakai oleh Tuhan dalam status dia sebagai wanita atau perempuan muda yang sedang ada dalam masa pertunangan dengan Yusuf. Ada penafsir yang mengatakan dalam tradisi Yahudi itu, seseorang menjalani masa tunangan itu di masa usia 15 sampai dengan 17 tahun. Bagaimana mungkin kalau kita berpikir secara manusiawi, seorang nona yang berusia 15 sampai 17 tahun dipilih oleh Allah, didatangi oleh malaikat untuk hendak akan mengandung daripada anak Allah, raja yang datang daripada turunan Yakub. Sementara dia ada di dalam status pertunangan. Nah, kedua orang ini, Maria dan Yusuf, bukan orang Kristen, tapi orang penganut agama Yahudi yang sangat ketat memegang ajaran Yahudi. Kalau itu diterima oleh Maria, maka Maria harus menerima resikonya
bahwa dia harus dirajam dengan batu. Dari pagi sampai jam 6 sore. Sampai dia mati. Ini hukum yang mereka pegang. Baca Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai ayat 24. Apabila seorang perempuan muda kedapatan bersetubuh dan dia mengandung, maka dia dan laki-laki itu harus dirajam dengan batu sampai dia mati. Karena itulah Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana ini bisa dapat terjadi? Siapa yang bisa dapat bertanggung jawab terhadap saya? Kalau saya menyerahkan kandungan ini dipakai oleh Tuhan untuk mengandung anak Allah, untuk mengandung Immanuel. Tapi malaikat itu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bisa dapat dikatakan ketika dia deal dalam keadaan kondisi yang terpaksa, dia berkata, jadilah menurut perkataanmu itu. Kalau orang Kupang bilang kira-kira apa? Mau jadi-jadi sah. Mau resiko biar sudah. Setelah malaikat itu bertemu dengan dia, kembalilah malaikat itu. Tentunya malaikat itu kembali untuk melaporkan hasil daripada tugasnya kembali kepada Allah. Jadi Allah tidak suruh anak-anak kecil datang kepada Maria, tidak. Tetapi Allah menghargai harkat seorang perempuan muda untuk meminta persetujuan daripada Maria. Dia tidak memaksa Maria. Dan ternyata Maria setuju, walaupun Maria menerima itu dengan hati yang terlalu berat. Karena beratnya hati dia. Maka dia pergi cari dia punya besti yang juga sanak saudaranya. Siapa besti Maria? Elisabeth. Dia menyampaikan apa yang dia alami. Dan Elisabeth merasakan kuasa Roh Kudus sejak dari kehadiran Maria, sejak dari penyampaian daripada Maria. Ini dalam status masa tunangan. Dan kata firman Tuhan di Lukas pasal 1, Maria tinggal di Elisabeth selama 3 bulan untuk menenangkan hatinya. Gitu ya. Kira-kira menurut mama-mama, kalau hamil sudah 3 bulan itu sudah mulai kelihatan ya? Sudah ya? Sudah. Maka 3 bulan setelah dia tinggal di Elisabeth punya rumah, kembalilah dia ke Nazaret dalam keadaan kandungan sudah terisi. Dari mana Yusuf bisa dapat mengetahui Maria tunangannya telah hamil? Siapa yang memberitahu Yusuf? Firman tidak menjelaskan lebih jauh sampai ke situ. Tapi di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bahwa ketika Yusuf melihat sesuatu yang sudah lain ada pada tubuh dan fisik Maria, maka Yusuf pun mulai merasa terganggu. Yusuf pun mungkin sudah mulai memendam rasa kecewanya yang ada.
dan untuk memutuskan suatu tunangan dalam tradisi Yahudi, ada dua cara yang biasa dipakai untuk memutuskan tunangan tidak boleh berlanjut sampai pada pernikahan. Cara yang pertama adalah sang laki-laki itu mengajukan tuntutan di mahkamah agama untuk menuntut wanita yang telah ditunangi, tapi dia mengandung karena laki-laki lain. Dan hasil keputusan daripada mahkamah agama itu, seperti Ulangan pasal 22 ayat 23, dia harus dirajam sampai mati. Tapi Yusuf tidak memilih cara yang pertama. Dia memilih cara yang kedua, yaitu dengan cara melakukan sebuah talak, kasih duduk dua orang saksi, panggil 3, 4, 5 orang keluarga untuk duduk bersepakat memutuskan pertunangan itu. Karena itu disebut dalam Alkitab, dia akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Itu maksudnya. Menyelesaikan secara kekeluargaan. Jelas ya? Dia tidak mengambil cara yang pertama. Dan niatnya sudah bulat untuk melakukan talak, mendudukkan 2 orang saksi untuk menceraikan Maria. Karena apa? Sebagai seorang laki-laki, muka mau taruh di mana? Harga diri mau dibawa kemana? Malu mau diselesaikan dengan cara apa? Dan tentu pasti orang tua daripada Yusuf mendesak Yusuf, putuskan saja karena ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Begitu ya. Coba Bapak Mama kasih jalan daya hayalnya atau imajinasinya. Kira-kira kalau sudah ada dalam kondisi tunangan, tetapi perempuan itu ternyata hamil, bukan karena laki-laki yang bertunangan dengan dia, tapi laki-laki yang lain. Kira-kira apa yang terjadi? Keluarga laki-laki pasti akan marah besar. Betul ya? Marah besar. Ini saya bahas secara hermeneutik, firman ini menggali supaya kita dapat maksud nantinya. Apa sih maksudnya itu Immanuel dan diberikan untuk apa? Tapi saya berangkat dari sini. Tentu malu besar. Yusuf merencanakan untuk memutuskan Maria. Tetapi ketika di suatu hari dia sedang tertidur, maka datanglah Maria, datanglah malaikat dan menyampaikan kepada Yusuf bahwa tunanganmu itu jangan engkau ceraikan. Jangan engkau putuskan. Terima saja dia. Dalam segala keberadaannya, dalam segala kekurangannya, dalam segala kehinaannya, terima saja dia. Karena di dalam kandungannya dia akan bersalin dan melahirkan seorang anak yang dinamai dengan Immanuel. Perjumpaan Yusuf dengan malaikat di dalam mimpi ini, ternyata Injil Lukas mau mengatakan bahwa rencana daripada Yusuf untuk memutuskan Maria, untuk membatalkan pertunangan itu, ternyata Yusuf membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria. Tadinya Yusuf berpikir ada 2 hal yang harus dia terima.
Salah satunya adalah menanggung malu, dan keduanya adalah atau taat. Menanggung malu karena melihat peristiwa keberadaan Maria secara manusia. Taat karena mendengar apa yang dibawa oleh malaikat, disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak memilih salah satunya. Dia memilih dua-duanya. Dia memilih menanggung rasa malu. Dan dia memilih ketaatannya terhadap Tuhan yang membawa berita lewat malaikat dalam mimpi. Yusuf tidak saja sebagai seorang manusia yang melihat, yang menyikapi secara emosi, yang mempertahankan harga diri supaya jangan malu. Tapi Yusuf juga punya agama. Agama juga harus berperan, keyakinan juga harus dipakai. Bahwa bagaimana dengan suara Tuhan yang Tuhan bawa kepada Yusuf, maka dia memilih ketaatan. Apa artinya ini Bapak, Mama, Saudara-saudara? Kok Yusuf mau menanggung malu dan mau hidup tetap dalam ketaatan? Ada 3 arti yang bisa dapat kita renungkan pada malam Natal ini. Yang pertama, Yusuf telah menampilkan cinta yang tulus. Demi cintanya, sekalipun Maria mengandung bukan karena dia yang menyentuh. Dan bukan dari dia. Tapi kehinaan daripada diri Maria kalau dia melihat itu sebagai kemanusiaannya. Dia tetap menerima itu karena cintanya yang tulus kepada Maria. Terlalu cinta yang tulus hidup dan dipakai oleh Yusuf dalam menjadi tokoh untuk mendatangkan kelahiran daripada Yesus Kristus dalam dunia ini. Tanpa cinta yang tulus, mungkin Maria dan Yusuf akan bubar dan tidak ada lagi pertunangan dan tidak bisa lanjut lagi ke pernikahan yang ada. Tidak bisa lanjut. Tapi dengan cinta yang tulus, ada ruang yang terbuka bagi Allah. Untuk Allah bisa dapat melihat malu seperti apa yang akan ditanggung. Resiko seperti apa yang akan diterima. Tanpa sadar Yusuf membuka ruang itu. Untuk Allah datang melihat malu seperti apa yang nantinya akan ditanggung oleh Yusuf dan Maria. Resiko seperti apa nantinya yang akan diterima oleh kedua orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Mama, Saudara-saudara, bahwa dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca dan dengar bersama pada malam hari ini, Injil Lukas mau mengatakan bahwa sekuat-kuatnya Yusuf di dalam memegang prinsipnya untuk berencana menceraikan tunangannya yaitu Maria. Tapi ternyata ketaatannya mengubah apa yang dia pegang. Ketaatannya kepada Allah yang datang dari cintanya yang tulus. Sehingga dengan demikian dalam ketaatannya, dia mau menerima Maria apa adanya. Apa adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah ini mau menggambarkan
bahwa betapa pentingnya kekudusan seorang laki-laki untuk hidup di dalam cinta yang tulus, untuk hidup dalam suatu ketaatan, keyakinan, iman percayanya kepada Tuhan. Betapa pentingnya hidup kekudusan bagi seorang laki-laki. Apa kekudusan Yusuf? Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika Maria 3 bulan di Elizabeth, dia pulangkan, dia sudah mengandung, gitu ya. Nah, karena dia hidup dalam kekudusannya, dia tidak menyentuh Maria. Biarkan kekudusan itu tetap hidup dan bertumbuh dalam kandungannya. Kandungan Maria. Lalu dari 3 bulan itu tambah dengan 6 bulan, maka 9 bulan kandungan itu yang ada pada Maria baru bisa melahirkan. 6 bulan pun Yusuf tidak menyentuh Maria. Karena dia menjaga Maria dengan kekudusan dan cintanya yang tulus. Sekalipun memang secara manusiawi pada diri seorang laki-laki selalu harus ada nafsu ragawi. Tapi Yusuf tidak mempergunakan itu. Dia mempergunakan 3 hal. Cintanya yang tulus, ketaatannya kepada Tuhan, dan kekudusan hidupnya untuk memelihara kekudusan daripada perempuan itu sendiri. Yusuf tidak memelihara Maria dengan harta benda, dengan kehebatan, tapi dia memelihara Maria dengan kekudusan hidupnya. Dan itu harus diketahui untuk kita semua laki-laki. Terutama bagi nyong-nyong yang suka mencari nona. Kalau tidak bisa memelihara nona dalam kekudusan, jangan cari nona. Dan kita yang sudah hidup dalam pernikahan, mungkin firman Tuhan ini menyegarkan dan meneguhkan kita bahwa betapa pentingnya kita menguduskan istri kita sendiri. Kenapa begitu, Pak Pendeta Tom? Ya karena laki-laki itu adalah imam. Sebagai imam dia menguduskan orang-orang yang terdekat dengan dia. Istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Bukan dikuduskan dengan pakai mulut, bukan dikuduskan dengan pakai anjungkan tangan, bukan dikuduskan dengan pakai kaki, begitu ya. Bukan dikuduskan pakai emosi, tidak. Biasanya kalau orang melahirkan itu setelah 9 bulan, itu berapa hari masa baru dia bisa disentuh begitu, berapa hari? Berapa hari? 40 hari. Ini pengantin baru, Pak. Tidak pernah mengalami bulan madu. 9 bulan tambah 40 hari. Yusuf tidak menyentuh sedikit pun Maria. Tapi dia menguduskan Maria itu tersebut. Kenapa? Karena Yusuf tahu tentang apa itu arti Immanuel. Tidak sembarang. Immanuel tidak bisa dibawa dan diucapkan dengan sembarang, dengan karakter-karakter kehidupan yang sembarangan. Allah menyertai kita, tidak semua orang Allah menyertai. Betulkah Pak Pendeta Tom? Tidak semua orang menyertai. Ya kalau orang keluar dari rumah lalu dia rencana untuk pergi pencuri orang punya kios, pencuri orang punya sapi, apakah orang itu disertai oleh Tuhan? Tentu tidak. Pada waktu Saul memimpin bangsa Israel umat Allah berperang, Allah tidak menyertai dia. Sampai Saul kena tangkap lalu kepalanya dipenggal oleh musuh dan kepalanya digantung di depan pintu gerbang Gilead. Allah tidak menyertai dia. Tidak semua manusia disertai oleh Allah. Tidak semua.
Mana ada Tuhan mau menyertai perampok? Mana ada Tuhan mau menyertai pencuri? Tidak bisa, tidak ada. Tuhan hanya mau menyertai orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta yang tulus. Sekalipun dia berkorban. Sekalipun dia harus menanggung malu. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan bagi Tuhan. Maka orang-orang itulah yang sepantasnya apa yang disampaikan oleh malaikat dalam bahasa surgawi, bahwa anak itu adalah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Maka penyertaan Allah itu untuk orang-orang tersebut. Tadi dalam hati saya di siang hari, saya sedikit-sedikit tanya Tuhan, kira-kira kau sertai saya sampai kapan? Pernah ada yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira saya disertai sampai kapan? Itu juga perlu kita cari tahu, sampai kapan Tuhan sertai kita. Papa, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jawabnya adalah tidak kenal batas waktu. Kau hidup di dalam dunia, saya sertai engkau. Kau meninggalkan dunia dan sekalipun jasadmu ada di bawah tanah dalam kubur, jiwamu saya sertai. Dan tidak pernah saya mengatakan kepadamu, saya menyertai engkau sampai di sini, tidak demikian. Orang-orang yang menikmati Immanuel dan penyertaan daripada Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam ketulusan cintanya. Cintanya kepada orang-orang yang Tuhan beri kepada dia. Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak-anak, apakah itu keluarga, apakah itu orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu jemaat. Beri cinta yang tulus kepada mereka. Supaya dengan demikian kita adalah orang-orang yang menikmati Immanuel itu. Sambil terus kita belajar dalam ketaatan serta kekudusan di hadapan Tuhan. Kita disertai dalam waktu yang tidak terbatas. Di saat hidup, di saat mati. Mana ada juru selamat yang bisa menyertai orang sampai waktu yang tidak berkesudahan. Begitu ya. Orang yang menganut paham okultisme, penyembah-penyembah berhala, bisa membuktikan. Dia pergi kemana-mana, kuasa kegelapan menyertai dia. Tapi ketika dia tidak memberi apa yang diminta oleh kuasa kegelapan itu, dia tidak disertai lagi. Dia tidak akan bisa disertai lagi. Tapi sekalipun saudara sudah tidak bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, saudara akan tetap disertai oleh dia. Dan itulah Immanuel. Karena itu di malam Natal pada saat ini Bapak Mama saudara-saudara, ketika Immanuel itu kembali dikumandangkan dalam kisah perjumpaan malaikat dengan Yusuf melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Itu artinya kita semua dipanggil untuk bagaimana kita hidup dalam ketulusan cinta yang ada. Dalam ketulusan kasih yang juga harus disertai dengan pengorbanan. Dan kita hidup di dalam ketaatan kepada dia. Taat kepada dia. Tidak ada orang yang berakhir hidupnya dalam kesusahan. Tidak ada orang yang sia-sia hidupnya ketika ia hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Dan kita juga dipanggil untuk selalu hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Memang kita bukan orang suci.
Tapi kita adalah orang-orang berdosa, punya cerita-cerita masa lalu. Tapi kalau malam hari ini kita mau mengambil keputusan, sebagaimana kata malaikat kepada Maria, kalau bayi yang ada dalam kandungan Maria, dia mengandung dengan segala risikonya. Lalu malaikat mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau malam hari ini saudara mengambil keputusan untuk hidup dalam 3 hal ini, firman itu juga mau mengatakan kepada saudara dan kepada saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Tapi kalau malam hari ini belum ambil keputusan, kita hanya hidup di dalam 2 atau di dalam 1 saja. Yang jelas resikonya bukan saya yang tanggung. Konsekuensinya pasti akan ada. Karena itu jangan tunggu waktu yang terlambat. Sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan akan memasuki 2025. Jangan memakai hidup dengan gaya terlambat. Terlambat waktu, terlambat ambil keputusan, terlambat bayar utang. Ada di sini terlambat bayar utang? Ada. Jangan sampai maut datang, utangmu belum selesai. Malaikat tanya, oh lu ini lu kasih jatuh orang pengair mata. Selesaikan. Selesaikan. Jangan sampai kita terlambat ini dan itu. Tidak boleh ada terlambat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bermain yang terlambat kepada saudara dan saya. Tidak pernah bermain. Kalau Bapaknya di sorga tidak pernah bermain terlambat untuk memelihara anak-anaknya karena Dia adalah Immanuel. Maka seharusnya anak-anaknya juga jangan pernah ada karena terlambat. Jangan pernah. Ketika waktu, pergunakanlah waktu dengan tepat. Ketika mengambil keputusan, ambillah keputusan dengan secepatnya. Karena kita tidak pernah tahu tentang tengah malam sebentar. Kita tidak pernah tahu tentang hari esok pagi tanggal 25. Siapa yang bisa tahu? Kita tidak pernah tahu. Karena itu betapa pentingnya hal ini dapat disampaikan. Supaya dengan demikian, Immanuel, Allah menyertai kita. Yang dimaksudkan adalah saudara dan juga saya. Karena kita mau hidup dalam 3 hal tadi. Cinta yang tulus, ketaatan, dan hidup dalam kekudusan bersama dengan Dia. Selamat menyongsong Hari Raya Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus Immanuel menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Amin.